Shalom saudara-saudara, Kingdom Inspiration. Hari ini saya ingin berbicara tentang disukai oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, tentu saja setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita kepingin bahwa hidup kita itu menyenangkan Tuhan, sehingga kita disukai atau dikenal oleh Tuhan. Nah, bagaimana atau sikap hidup yang bagaimanakah yang bisa membuat setiap kita orang percaya dikenal atau disukai oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan baca ayat yang mendasarinya. Di dalam Yeremia 9 ayat 23-24 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca bunyi firman ini, hal yang disukai Tuhan adalah bukan kita itu menjadi orang pintar, lalu kita itu menyombongkan kepintaran kita. Bukan kita menjadi orang yang berkuasa atau orang yang kuat, orang yang punya wewenang, power, lalu kita menyombongkan kekuatan kita, atau kita menjadi orang yang kaya, orang yang tersohor, orang yang semua orang tahu siapa diri kita karena kekayaan kita. Tetapi dikatakan kalau kita mau menyombongkan diri itu seharusnya kita ini menyombongkan kalau kita memahami dan mengenal Tuhan. Nah, itulah semua itu kalau kita bisa memahami dan mengenal Tuhan, itulah yang disukai oleh Tuhan. Jadi tujuan hidup kita, saudaraku sekalian, untuk percaya kepada Tuhan adalah semakin hari kita mengenal Tuhan dan juga kita dikenal oleh Tuhan. Kita memahami dan mengenal Tuhan, lalu kemudian Tuhan berkata, aku mengenal engkau. Tentu saja begitu, saudara. Sebuah interaksi, sebuah hubungan. Dan Tuhan kembali menggarisbawahi, mengingatkan kepada kita, jangan kita memegahkan kekayaan, kepandaian, kuasa, kekuatan, dan kita menyombongkan diri karenanya. Walaupun mungkin itu ya Anda mendapatkan kekayaan karena Tuhan, kepandaian karena Tuhan. Tetapi itu bukan fokusnya, kata Tuhan. Fokus kita adalah bagaimana kita mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Bukan kita menyombongkan diri karena kita diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, seharusnya di dalam hidup ini fokus kita bukan bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Tanda kutip diberkati biasanya berkonotasi hal-hal yang bersifat materi atau bersifat menguntungkan diri kita. Tetapi Tuhan ingin yang menjadi fokus dalam diri kita adalah di dalam hati kita ada kerinduan semakin mengenal Tuhan. Saudaraku, jebakan yang paling bahaya adalah bagi orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan, ya seperti saya. Ada jebakan yang besar yang bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, entah itu di gereja atau di institusi tertentu yang full time, atau mungkin pelayanan-pelayanan di mimbar, mereka itu merasa bahwa mereka dekat dengan Tuhan. Mungkin mereka dipakai dalam pelayanan doa, pelayanan menyampaikan firman, mendoakan orang sakit. Orang-orang yang punya pelayanan khusus semacam ini, pelayanan mengajar misalnya,
Mereka itu merasa bahwa mereka sudah dekat dengan Tuhan. Dan itu jebakan yang membuat kita merasa kemudian bahwa pastilah Tuhan itu mengenal saya, karena toh saya dipakai luar biasa dan banyak orang bertobat, alias mungkin didoakan sembuh, terjadi mujizat, dan mereka kemudian percaya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, ada satu ayat yang mengingatkan kepada kita, terutama pelayan-pelayan Tuhan, yang ini adalah sebuah peringatan atau jebakan yang akan saya bacakan. Bunyinya demikian. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku sekalian, luar biasa di sini bahwa Tuhan kemudian menggarisbawahi dan memperingatkan bahwa aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat sebelumnya tidak ada satupun konotasi yang dilakukan oleh pelayanan Tuhan itu yang bisa dibilang kejahatan. Karena yang dilakukan adalah bernubuat demi namamu. Itu sama dengan berkhotbah, saudaraku. Dan apa yang dikhotbahkan itu seringkali menjadi kenyataan. Lalu mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Nah, saudaraku, tentu saja kata-kata yang pelayanan yang dikatakan ini, yang disebut ini, tidak ada satupun itu yang tidak sesuai firman Tuhan atau kejahatan. Tapi mengapa kemudian Tuhan pada akhirnya berkata, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku sekalian, seringkali melakukan pelayanan atau pekerjaan Tuhan menjadikan kita bahwa pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dengan sukses membawa banyak jiwa itu adalah bukti kita mengenal Tuhan. Tetapi hari ini kita harus tahu bahwa itu bukan bukti kita mengenal Tuhan. Mengapa, saudaraku? Yang disebut kejahatan ternyata bukan perbuatan, tetapi sebuah sikap hati. Bila Anda menyombongkan kepandaian Anda, menyombongkan pelayanan Anda, menyombongkan tanda kutip kekuasaan Anda di dalam gereja misalnya, menyombongkan prestasi Anda, itu adalah sebuah kejahatan. Yang patut kita sombongkan satu-satunya adalah bila mana hati kita punya hati yang rendah hati, menganggap segala sesuatu bukan apa-apa, lalu kemudian kita selaras dengan hati Tuhan, dan kita dikenal olehnya. Saudaraku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini mengingatkan terutama juga kepada saya dan teman-teman saya yang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahwa tujuan hidup kita adalah mengenal Tuhan. Tujuan hidup satu-satunya kita adalah diperkenan oleh Tuhan dan juga dikenal Tuhan, bukan pelayanan besar. Amin. Tuhan memberkati.